Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra fattaqullaha mastata'tum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayyuhal hadirunal kiram, usi nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Husaini yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat kita, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan takwa di dada kita, sehingga pada kesempatan ini hadirin semua bisa hadir untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah kali ini. Karena mungkin dan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah, bisa karena masih sakit dirawat di rumah sakit, atau masih dalam perjalanan jauh sebagai musafir, atau masih kesibukan yang tidak bisa jadi menunaikannya untuk sholat Jumat. Kita diberi iman dan takwa hari ini, diberi kesehatan yang sempurna hari ini, sehingga kita bisa hadir untuk sholat Jumat. Itu adalah kenikmatan yang kita patut syukuri. Yang kedua, mari panjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan dakwahnya kita sampai 15 abad setelah sepeninggal beliau masih menikmati hidup dalam tuntunan ajaran Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, saya berdiri di sini selaku khatib. Izinkan saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua selaku jamaah untuk mari kita berusaha meningkatkan takwa dan iman kita. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus, dengan tidak bosan-bosannya kita meningkatkan amal ibadah kita, terus menjalankan yang menjadi perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Husaini rahimani wa rahimakumullah. Perintah takwa di dalam Al-Quran disebutkan umpamanya di dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dengan semaksimal-maksimal takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai orang yang muslim. Jadi dalam surah Al-Anfal, dalam surah Ali Imran ayat 102 ini dikatakan bahwa kita diperintahkan takwa dengan haqqa tuqatih, sebaik-baik takwa, sebenar-benar takwa, semaksimal mungkin. Dan di dalam surah At-Taghabun dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian saja. Di Ali Imran ayat 102 kita diperintahkan bertakwa semaksimal mungkin, haqqa tuqatih. Sementara di surah At-Taghabun ayat 16 dikatakan bertakwalah kalian semampunya saja. Seolah-olah dua ayat ini bertentangan. Satu ayat menyatakan bertakwalah haqqa tuqatih, semaksimal mungkin. Tapi ayat lain mengatakan bertakwalah semampunya saja. Karena itu, bila terjadi begini, maka kita tidak cukup membaca Quran dan terjemahannya saja, tapi bacalah keterangan-keterangan para ulama. Karena dikatakan dalam Al-Quran, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Lau kana, jika ada Al-Quran itu min 'indi ghairillah, bukan berasal dari Allah, lawajadu, maka akan ditemukan fihi, di dalam Al-Quran, ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak. Ayat Al-Quran jumlahnya 6.600 sekian. Kitab suci tertebal sedunia adalah Al-Quran, tetapi satu pun ayatnya tidak bertentangan dengan yang lain. Kalau ada ayat yang seperti tadi, seolah-olah ayat yang satu mengatakan menyuruh kita bertakwa semaksimal mungkin, sementara ayat lain mengatakan bertakwalah semampunya saja, maka kita perlu merujuk penjelasan para ulama. Menurut para ulama di sini, ayat Al-Quran yang mengatakan kita bertakwalah semaksimal mungkin itu menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dengan merujuk pada Syekh As-Sadili, itu dikatakan hadhil ayat fi majalil aqidah. Ayat yang menyuruh kita bertakwa haqqa tuqatih itu di dalam akidah, di dalam tauhid, di dalam berakidah. Kita tidak bisa, walaupun mungkin kita ada di antara kita yang mu'alaf, atau di antara kita yang sedang ragu dengan iman kita, tapi kita tidak boleh mengatakan saya sedang setengah iman saya sedang 50%. Itu tidak boleh. Di dalam beriman, di dalam mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus 100% haqqa tuqatih. Di dalam bertauhid, di dalam akidah, itu harus sempurna. Sementara ayat surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua mastata'tum, semampunya saja. Itu menurut Syekh Asy-Syadzili yang dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dikatakan hadhil ayat fi majal amal ibadah, di dalam hal amal ibadah. Bukan berarti di dalam amal ibadah kita semampunya saja, bukan. Tetap di dalam melakukan amal-amal ibadah yang diperintahkan Allah, kita usahakan semaksimal mungkin. Tetapi Allah juga tahu bahwa kita ini manusia. Manusia ini makhluk lemah.
sehingga kadang-kadang sakit, kadang-kadang mengalami kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Contoh-contoh bahwa di dalam ibadah itu mastata'tum, semampunya saja, adalah kita menjalankan sholat sehari-hari, wajib menghadap kiblat dan wajib berdiri kalau sehat. Kalau ternyata sakit yang menyebabkan tidak bisa berdiri, maka mampunya duduk boleh duduk. Kalau duduk saja tidak bisa, mampunya berbaring boleh berbaring. Itu yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum. Itu artinya ayat yang menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah semaksimal mungkin, tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum, karena dua ayat ini bicara hal yang berbeda. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, baik akidah kita 100%-kan dan amal ibadah kita 100%-kan. Tetapi kita kalau tidak mampu, maka ada ruso-ruso itu di dalam ibadah. Perintah takwa ini seolah-olah juga dipahami sebagai hanya bekal di akhirat. Hanya bekal di akhirat. Maka kemudian yang kelihatan masjid-masjid, musola-musola itu biasanya dipenuhi oleh yang sepuh-sepuh saja, oleh yang tua-tua saja, seolah-olah yang masih muda masih jauh dari akhirat. Padahal perintah takwa ini dalam Al-Quran jelas. Keuntungan-keuntungan kalau kita takwa bukan hanya untuk akhirat, tetapi ada juga keuntungan dunianya. Dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man, siapapun orangnya di antara kita, itu artinya sifatnya am. Yattaqillaha, bertakwa kepada Allah, patuh dengan perintah Allah, menghindari larangan Allah. Yaj'al lahu, maka orang tersebut yang bertakwa itu akan dijadikan lahu kepadanya makhraja, solusi bagi masalah-masalahnya. Mendapatkan solusi dari masalah apapun. Masalah di keluarga kita, masalah di tempat kerja kita, masalah dalam lingkungan kita, masalah dalam organisasi kita. Itu solusinya diantaranya adalah meningkatkan takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah, Allah menjanjikan yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau rezeki yang tanggal 1 gajian itu bisa diduga. Kalau kita kerja lalu dapat upah itu bisa diduga. Tetapi rezeki yang tidak bisa diduga-duga, artinya rezekinya besar dan kita kaget, dan itu artinya tidak terkira. Kemudian dalam ayat lain dijanjikan, mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Baik, siapapun orangnya, yattaqillaha, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan lahu baginya min amrihi, dari urusannya, min amri, dari urusannya, yusra, jadi mudah. Nah, sekarang ini kan generasi muda mengalami apa yang disebut dengan overthinking. Bagaimana kuliahnya, bagaimana nanti kerjanya, bagaimana nanti keluarganya, menjadi bingung dan menjadi overthinking. Banyak sekali pikiran masa depan yang dikhawatirkan. Quran memberikan resep agar semuanya mudah, maka tingkatkan takwa kita. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Demikian khutbah singkat ini. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramal awwalin wal akhirin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man kana lahum min at-tabi'in salatan daimatan bi dawabis samawati wal ardin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha ma batan wa khafidu 'ala at-ta'ati wa hudurul jum'ah wal jama'ah was shawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bi kursi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal ghala wal waba wal baghsha wal munkar wal baghy was su'i wal mukhalifat wa syada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batana min syai'in qadir. Inna khasan bil muslimin ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.